Oke deh, jadi mulai dari si Orok ini lahir, kamu nabungin Rp1.000 per hari, rupiah per bulan. Jadi kita udah tahu nih kemampuan kita untuk masukin anak sekitar 10 Linggo, di Pasuruan, di Manado, di Aceh, di Bagi kamu yang memiliki anak seperti kereta api alias deket-deket jaraknya, untuk asuransi pendidikan, ayo pilih instrumen yang jelas. Jangan yang abu-abu. Kamu bilang ini sekian Pak, estimasi. Kalau yang namanya estimasi itu mengumpulkan sesuatu untuk sebuah keinginan pastinya banyak hambatan, karena terkadang kita bisa bukan karena kemampuan tapi kondisi yang menekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mengumpulkan uang untuk sebuah keinginan emang harus diskusi sama pasangan nih. Karena susah banget kalau kita yang ngotot banget untuk ngumpulin, tapi si pasangan itu mikirnya gimana nanti gitu ya. Harusnya bukan gimana nanti sih, tapi nanti gimana. Nah, untuk pendidikan sendiri selagi mampu, selagi bisa, ayo deh kita kumpulin. Supaya nanti saat anak kamu nih menimba ilmu, kamu bisa berfokus kepada hal-hal yang membantu untuk penyerapan ilmu itu sendiri, bukan membingungkan budget di tengah jalan. Oke deh, untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas kapan sih waktu yang tepat untuk kita ya, untuk kita ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pekerja yang udah punya anak pengen ngumpulin dana pendidikan. Udah lumrah banget seluruh orang tua di muka bumi ini menginginkan anaknya mengenyam pendidikan jauh lebih baik dari mereka. Nah makanya nih, untuk ibu, ayah, atau orang tua manapun akan benar-benar mengusahakan supaya pendidikan anak lancar jaya. Nah sayangnya kadang-kadang usaha itu muncul karena desakan keadaan. Nah pada saat kondisinya kurang mendesak, itu dianggap seolah-olah nanti aja deh, nanti gampang lah ada rezekinya. Ya balik lagi, bener juga sih, setiap rizki dalam diri manusia itu nggak mungkin tertukar. Cuma cara kita mengelola rezeki Allah adalah cara Allah mempercayakan kepada kita. Nah kalau ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk ngumpulin dana pendidikan, jawabannya adalah sesegera mungkin. Bahkan ketika bayi kamu lahir nih, ayo mulai nabung 1.000 per hari dan 100.000 per bulan. Ini bisa di mix. Jadi setiap hari kamu punya tabungan untuk anak-anak Rp1.000 per hari, dan dari total pendapatan kamu tabungin, gak usah banyak-banyak dulu. Bisa dimulai dari Rp100.000 per bulan untuk kamu yang penghasilannya 3 juta ke bawah, dan bisa dicoba untuk Rp150.000 sampai Rp200.000 untuk penghasilannya di atas 3 juta rupiah. Tapi kalau bisa lebih dari itu, waduh itu sih lebih baik lagi ya. Oke deh, ayo kita mulai hitung nih. Misalnya kamu coba nabung dari baby kamu lahir, elah baby makan pakai ikan asin aja baby Bun Ai, ya udah deh orok. Orok tuh bahasa mana tuh ya? Ada yang sama nggak kalau nyebut bayi lahir itu namanya orok ya? Oke deh, jadi mulai dari si orok ini lahir, kamu nabungin Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan, dan kamu nyoba 100.000 per bulan. Maka ketika anak kamu usianya 4 tahun di usia TKA ya, kamu udah punya tabungan sekitar Rp6.270.000. Ingat, Rp6.270.000 bukan untuk barbar dihabiskan di TK ya. Tetap cari TK yang sesuai dengan kemampuan. Aduh, ada godaan dari tukang bakso ya teman-teman. Beli dulu, dubbing dulu nih. Ya dubbing dulu lah ya, mumpung si Agni tidur. Oke deh, di sini jadi kalau kamu punya Rp6.270.000, kamu langsung bagi 2 untuk TKA dan B. Di pembagiannya adalah 40% untuk TKA ya, 60% untuk TKB. Kenapa lebih banyak di TKB Bun Ai? Karena nanti kamu bakal bayar ijazah, bayar kelulusan, dan yang lainnya. Oke, dari umur 4 tahun menuju SD, kamu punya waktu 2 tahun untuk mengumpulkan dana masuk SD nih. Jadi nanti begitu masuk SD, mulai dari seragam dan yang lainnya itu bisa kamu persiapkan jauh-jauh lebih awal, dan gak ada lagi yang namanya pengeluaran
membengkak di satu waktu, yang ujung-ujungnya membuat kondisi kamu terpaksa untuk mengambil pinjaman. Padahal nih, mohon maaf banget, kalau dimulai dari dulu-dulu nabungnya, insya Allah akan membantu lumayan. Sekali lagi membantu lumayan. Bahasa Bun Ai, mungkin gak membantu 100%, tapi itu benar-benar berefek sih kalau menurut Bun Ai pribadi. Jadi mulai dari buku, seragam, dan yang lainnya, itu kamu udah enak aja. Jadi tinggal mempersiapkan anak kamu secara mental siap menimba ilmu baru. Elah, selamat masuk peserta didik baru ya di bulan Juli ini. Oke deh, nah Bun Ai juga saranin lagi, kenapa harus sesegera mungkin? Karena waktu yang paling lama untuk kamu nabung adalah anak kamu lahir sampai TK dan SD menuju SMP. Dua waktu ini 6 tahun. Dan ingat ya, di dua waktu ini anak kamu kebutuhan pribadinya itu nggak terlalu banyak. Beda nanti ketika SMP, udah butuh kuota lah, udah butuh dana untuk kerja kelompok lah, udah butuh dana untuk yang lain-lain, bahkan reunian SD mungkin gitu ya. Emaknya aja nggak reunian SD SMP, ini anaknya baru SMP reunian SD. Bercanda ya Mom ya. Jadi udah banyak keperluan pribadi. Kalau saat ini belum banyak, hanya sekadar mohon maaf mungkin mainan atau makanan kesukaan. Jadi kita lebih leluasa lagi nih. Dan yang paling penting, orang tua di usia-usia anak seperti ini memiliki tenaga yang lebih. Nah, jadi jangan sampai kurvanya nih bertabrakan antara kekuatan kita sebagai orang tua menurun, keperluan mereka sebagai anak meningkat. Ujung-ujungnya apa? Stres di tengah-tengah. Karena kita udah menurun juga, mau ngapa-ngapain juga kita udah mohon maaf faktor U. Nah, sementara kebutuhan dia meningkat baru kita siapkan. Jadi lebih baik kalau kamu nih yang mau nabung untuk dana pendidikan, yuk kita mulai sesegera mungkin, mulai dari orok kamu lahir dengan Rp1.000 per hari. Balik lagi, sesuaikan dengan kemampuan. Menabung adalah cita-cita menyiapkan keinginan masa depan, jangan sampai menyiksa masa kini. Oke deh, kita lanjut ke poin nomor 2. Yang nomor 2 adalah survei sekolah berdasarkan kemampuan. Kenapa Bun Ai kok bukannya survei duluan? Kalau Bun Ai pribadi, kita harus ukur dulu. Oke, aku sanggup nih Rp100.000 per bulan. Besok aku bisa Rp200.000 per bulan. Besok aku bisa Rp300.000 per bulan. Jadi kita udah tahu nih kemampuan kita untuk masukin anak sekitar 10 juta untuk TK-nya gitu. Amin ya. Nah, kita akan survei berdasarkan kemampuan kita. Nah, yang harus dipikirkan bukan hanya uang pangkal, tapi daftar ulang si anak, uang kegiatan, ditambah 30% untuk biaya warawiri plus biaya sosial lainnya. Yang gak bisa dipungkirin ya, kadang-kadang biaya sosial yang bisa meluluh lantahkan anggaran bulanan nih, ujung-ujungnya sering kebablasan. Bener gak tuh? Kalau ada yang punya pengalaman sama, boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi biaya sekolah si anak sih murah, tapi biaya sosialnya ya, yang A, yang B, yang C, makan bakso di A, B, C. Aduh, gak bermaksud nyindir ya teman-teman. Bakso mulu sih Bun Ai. Iya, soalnya bakso tuh yang paling banyak diminati dan makanan seger ya, tanpa ada zamannya si bakso ini. Oke, jangan di skip dulu ya. Nanti di poin ke-6 Bun Ai mau bahas tentang asuransi pendidikan. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap stay di channel Bun Ai. Tapi sebelumnya Bun Ai mau nyapa-nyapa dulu nih. Halo teman-teman Bun Ai yang ada di Probolinggo, di Pasuruan, di Manado, di Aceh, di Garut. Waduh, kemarin minta disapa dong Bun Ai. Boleh. Bun Ai senang banget dapat teman-teman baik seperti kalian yang mau nonton channel Bun Ai tanpa harus mengenal Bun Ai, tapi benar-benar tulus ikhlas mengambil sesuatu manfaat yang mudah-mudahan ada di channel Bun Ai. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan teman-teman yang belum disapa, boleh tulis di kolom komentar, nanti Bun Ai sapa-sapa ya. Pokoknya makasih banget yang udah ngeklik video ini, subscribe, nyalain lonceng notifikasi. Wah, pokoknya lope-lope deh ya. Apa tuh lope-lope? Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, jangan ragu, langsung tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan silakan menikmati seluruh video yang ada di channel Keluarga Bun Ai. Oke deh, langsung aja yuk kita masuk ke poin nomor 3. Bagi kamu yang memiliki anak seperti kereta api alias deket-deket jaraknya, ayo bisa lebih matang mempertimbangkan kebutuhan sekolahnya. Jangan sampai nih si kakak mendapatkan totalitas terbaik fasilitas, si adik malah dicari yang paling ekonomis karena udah berat ke kakaknya. Jadi apalagi jaraknya deket, itu udah bisa komplain. Kok kakak di sana mah, kok aku di sini sih gitu. Jadi ayo disesuaikan balik lagi sama
sama kemampuan. Karena yang terbaik dalam menjalani kehidupan tuh sebenarnya gaya hidup kita nih kalau bisa 2 tingkat di bawah kemampuan. Jadi misalnya kamu bisa minum kopi harganya 50.000 tapi kamu ngambil harga kopi yang 20.000. Jadi ada jarak untuk bisa kamu tabungkan dan membuat kamu tuh relaksasi, nggak gampang stres gitu teman-teman. Adil itu emang gak mesti sama sih. Adil itu sesuai kebutuhan dan prioritas. Kecuali mohon maaf, misalnya si kakak sehat, si adik memiliki kebutuhan khusus, mungkin adiknya harus mendapatkan sekolah yang beda sama kakaknya. Itu silakan didiskusikan ya. Dan yang nomor 4 adalah pilih sekolah sesuai kemampuan dan selaras dengan keinginan. Please buang jauh-jauh menganggap sekolah itu seperti mesin laundry yang kalau kamu udah masukin anaknya, anak kamu keluar dengan kinclong, glowing, bersih, wangi. Bukan sama sekali, karena ya setiap resiko dalam sekolah itu selalu ada. Contoh nih, yang berbayar kamu harus sudah siap dengan biaya dan segala teknologi tambahan. Gak bisa dipungkirin dong, yang namanya berbayar dia akan up to date terus nih untuk teknologi-teknologi terbaik. Kamu juga harus siap, mulai dari mungkin kalau yang gratis pakai handphone, yang berbayar bisa aja pakai laptop, iPad atau yang lainnya gitu ya. Nah, yang gratis bukan berarti ketinggalan teknologinya, enggak. Tapi kita juga harus paham bahwa yang gratis ini kita harus siap mengajar lebih karena kurikulumnya mungkin tidak sebanyak si yang berbayar. Jadi contoh, kamu mungkin yang gratis dapat kurikulumnya 13, yang berbayar nih bisa 15. Jadi kamu harus menyiapkan energi lebih untuk ngajar anak-anak kamu yang sekolahnya enggak berbayar gitu. Jadi ayo pilihin. Balik lagi sih sebenarnya ibu adalah madrasah terbaik untuk anak-anak. Jadi ketika kita memilihkan sekolah, yuk niatkan aja pokoknya untuk ilmu dan ilmu. Bukan ajang gengsi, bukan yang kamu bangga kalau di status WhatsApp, bukan karena tetangga kamu A terus kamu A, bukan karena dia B kamu B, enggak ya. Jadi kita harus benar-benar pilih sesuai dengan kemampuan, selaras dengan keinginan. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu tapi kemampuan kita nggak bisa, ya udah kita harus cari solusi lain. Pokoknya nggak bosan-bosan, Bunda ngingetin, yuk berfokus kepada solusi bukan kepada hambatan. Yang bukan berarti tertinggal, yang berbayar juga bukan berarti sosokan ya. Jadi ayolah fokus sama pilihan masing-masing. Udah 2021, saling menghargai aja. Oh kamu berbayar, wah keren ya. Mudah-mudahan suatu saat Allah mampukan kita. Oh kamu yang gratis ya, oh hebat. Kamu berarti harus dapat energi tambahan ya untuk ngajar anak-anak gitu. Oke. Nah yang nomor 5 nih, jika penghasilan meningkat, usahain tabungan pendidikan untuk anak-anak juga ditambah. Kalau bisa sih kakak juga nominalnya ditambah setelah dia masuk sekolah pertama. Jadi misalnya dia udah masuk TKA nih, selanjutnya dari TKA sampai SD itu kalau bisa nominalnya mulai ditambah. Kalau tadi Rp1.000 per hari, mungkin bisa dicoba dengan Rp1.500 per harinya. Jadi jangan berat-berat juga untuk nambahnya ya. Oke deh, kita masuk ke segmen yang paling menegangkan yaitu yang nomor 6. Kamu-kamu yang memilih instrumen untuk menyimpan dana pendidikan di asuransi, pastiin kamu paham banget tentang asuransi. Bunai punya pengalaman buruk nih tentang asuransi. Next kapan-kapan Bunai sharing sama teman-teman. Meskipun ujung-ujungnya dengan kegigihan hati gitu ya. Alhamdulillah, qadarullah, Allah selamatkan. Tapi itu jadi pelajaran berharga banget sih. Nah untuk pendidikan jangka panjang bisa kamu taruh emas, tanah, dan lain-lain. Kalau untuk saham reksadana hati-hati ya, karena ini bisa anjlok tiba-tiba, bisa untung tiba-tiba. Jadi ya kayak naik rolling coaster. Kamu bisa turun sampai jungkir balik, bisa naik sampai ngelayang gitu ya. Kalau untuk saham sama reksadana. Mungkin kalau reksadana pasar uang itu nggak terlalu heboh banget, tapi kalau untuk saham tuh bisa heboh banget sih. Nah kalau untuk asuransi pendidikan, ayo pilih instrumen yang jelas, jangan yang abu-abu. Kamu bilang ini sekian pak, estimasi. Kalau yang namanya estimasi itu bukan angka pasti. Bunai khawatir kamu nih atau Bunai pribadi yang gak ngerti bahasa asuransi yang ambigu, mikirnya kita udah effort luar biasa, nabung pasti cair segitu. Ujung-ujungnya estimasi. Bahkan kadang-kadang cair di bawah estimasi yang dijanjikan. Jadi please banget hati-hati buat kamu yang naruh di asuransi pendidikan ya, bukan tabungan pendidikan. Asuransi pendidikan memang memiliki cover asuransi jiwa yang juga harus kamu teliti. Siapa nih yang di cover? Jangan-jangan anak kamu yang di cover, bukan ayahnya. Jadi itu hati-hati, kamu pilih instrumen yang terbaik untuk pendidikan anak-anak.
Oke deh itu aja ya karena udah kepanjangan juga nih videonya nanti takut bosen teman-teman. Itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak salah. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.